Kami mengucapkan selamat malam waktu New Jersey dan selamat pagi waktu Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan sekolah Sabat pada malam yang indah ini. Kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Kenapa itu? Oke, kita akan segera mulaikan dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mau ucap syukur kepadamu atas pimpinan-Mu di mana Engkau telah memimpin kami lagi sepanjang hari ini. Dan kami telah tiba pada malam hari ini waktu New Jersey dan waktu Indonesia pagi. Dan siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan pelajaran ini dapat kami dengar dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing Tuhan dalam kami mempelajari akan firman-Mu. Kami yang mengikuti melalui Zoom maupun saudara-saudara yang mengikuti melalui live streaming, biarlah kami semua mendapatkan berkat tuntunan dari Roh Suci sehingga kami dapat diterangkan dengan lebih jelas lagi untuk kepujian kehormatan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, memimpin kami sepanjang acara ini bahkan sepanjang kehidupan kami. Berkat-Mu selalu menjadi bagian kami semua, agar Tuhan nama-Mu selalu dipuji dan hormat dalam kehidupan kami. Dengar dan sempurnakan doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami persilakan untuk membawakan firman. Pada saat ini, kita kembali lagi ke pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran sekolah Sabat kita yang berjudul Pohon Kehidupan. Pohon kehidupan. Kalau kita baca ayatnya di sini, di dalam Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sangat menarik. Judulnya adalah Pohon Kehidupan. Dan ayat di dalam Kejadian 2 ayat 9 ada dua pohon di sana. Pertama adalah pohon kehidupan, yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada apa ini dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik yang jahat? Di dalam tulisan Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 8 halaman 560, di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini, dan ia akan hidup selamanya. Tetapi setelah ia jatuh di dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan itu, dan ia menjadi takluk kepada kematian. Dari pelajaran kemarin, kita sudah mempelajari dalam pelajaran kemarin bahwa Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah pilih hidup atau mati. Pilih berkat atau kutuk. Dalam kitab Ulangan sudah dikatakan pilih berkat atau kutuk. Tapi Tuhan maunya kita ini hidup. Seperti saya katakan, bisnisnya Tuhan itu adalah kehidupan. Maka Tuhan memberi, tapi sangat menarik, kenapa Tuhan memberikan satu pohon kehidupan, yang satu pohon pengetahuan baik dan jahat? Ada apa tujuannya kedua pohon ini harus ada? Apakah Tuhan tidak bisa membiarkan aja pohon kehidupan itu aja?
ada atau Tuhan beri yang pohon yang lain. Kenapa harus kedua pohon ini harus ada di dalam Taman Eden? Sangat menarik. Kenapa kedua pohon ini harus ada? Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan supaya kita punya kuasa mengekalkan hidup. Tapi pohon yang lain untuk apa Tuhan kasih? Nah, di dalam Kejadian ayat 16 ayat 17 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wah, menarik. Tuhan seperti kita sudah pelajari dan sebelumnya sudah dikatakan bahwa pohon pengetahuan baik ini adalah hukum. Hukum. Aturan main yang Tuhan berikan. Jangan dimakan. Tuhan punya aturan, hukumnya adalah firman-Nya adalah jangan kau makan. Nah, apa kata tulisan Roh Nubuat tentang kedua pohon ini? Tadi katakan pohon untuk memberikan kita hidup kekal. Untuk apa pohon yang satu ini? Seperti pohon yang tidak berguna Tuhan berikan. Nah, ini dia. Walaupun diciptakan tak bersalah dan suci, nenek moyang kita yang pertama tidak ditempatkan di luar kemungkinan membuat kesalahan. Allah dapat menciptakan mereka tanpa daya untuk melanggar tuntutannya. Tetapi dalam keadaan demikian, tidak akan ada perkembangan tabiat. Pelayanan mereka tidak akan bersifat sukarela, tetapi terpaksa. Oleh sebab itu, ia mengaruniakan mereka kuasa memilih, kuasa untuk taat atau tidak taat. Pendidikan sejati halaman 19. Apa maksudnya? Bahwa Allah menciptakan nenek moyang kita di dalam keadaan suci. Nenek moyang kita dalam keadaan tidak berdosa. Namun Allah memberikan kepada mereka adalah kuasa memilih. Untuk apa kuasa memilih itu? Supaya mereka mau melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa. Nah, kuasa memilih itu juga diberikan kepada kita pada saat ini. Supaya kita mau memilih melayani atau tidak. Mau memilih berkat atau kematian. Mau memilih berkat atau kutuk. Memilih hidup atau kematian. Pilihan-pilihan ini diberikan di sejak dari Taman Eden. Tapi Tuhan menyarankan bahwa kita memilih hidup. Allah menginginkan kehidupan bagi kita. Dari sejak awalnya Allah ini menginginkan manusia itu adalah hidup. Tidak pernah Allah menghendaki kematian. Siapa yang menghendaki kematian manusia? Yang menghendaki kematian manusia adalah setan. Sekarang bertanya, untuk apa? Dan sebelum mereka dapat menerima berkat-berkat penuh yang Ia ingin berikan, kasih dan kesetiaan mereka harus diuji. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah hukum dan ujian bagi mereka. Jangan dimakan. Dan diuji karakternya. Apakah mereka mau menurut atas perintah Allah atau tidak? Apakah mereka mau hidup atau mati? Mau beri berkat atau kutuk? Pilihan-pilihan inilah yang selalu Tuhan berikan. Sejak dari Taman Eden. Kedua pohon itu adalah pilihan hidup. Pohon kehidupan, kita berarti memilih, kalau kita memilih pohon kehidupan, berarti kita memilih hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Allah. Memilih menurut perintah Allah. Memilih untuk mengasihi Allah. Memilih berkat-berkat Allah. Tetapi kalau kita memilih, jika manusia itu memilih pohon pengetahuan baik dan jahat, berarti dia memilih untuk menentang yang maha tinggi. Memilih menyembah Allah yang lain. Memilih untuk melanggar semua perintah-perintahnya. Termasuk hukumnya. Memilih untuk percaya kepada Sang Pembinasa.
Dan apa yang terjadi? Kita ketahui nenek moyang kita memilih untuk jatuh. Memilih untuk jatuh. Dia memilih percaya terhadap tipu manusia setan. Seperti saya katakan dari minggu lalu. Setan coba untuk mengelabui manusia supaya memilih pilihan yang salah. Dan pada zaman ini, di masa dunia yang semakin kacau balau ini, setan mencoba membuat semuanya samar-samar supaya saya dan saudara memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Memilih melanggar hukum Allah. Memilih di posisi untuk tidak menerima kasih karunia. Jadi, bila pada saat ini kita katakan kita jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa memilih memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, maka bila kita menentang hukum-hukum Allah, kita di posisi yang sama, Adam dan Hawa. Jangan pernah kita salahkan Adam dan Hawa memilih pohon pengetahuan baik dan jahat bila kita tidak menghidupkan hukum-hukum Allah. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Perintah Allah untuk tidak memakan. Karena itu perintah Allah itu adalah hukum Allah. Itu adalah hukum Allah. Pilih percaya kepada Allah. Apakah pohon itu beracun? Buahnya beracun? Tidak. Di sini bicara percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Allah yang lain. Menyembah kepada, tidak membuat patung. Artinya tidak membuat patung yang lain. Saudara, pada saat Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk mengambil buah pohon itu berarti dia tidak mempercayai Allahnya. Kedua, yang dia lakukan bukan hanya tidak mempercayai Allahnya, kedua dia membuat patung. Apa patung? Dirinya jadi patung sembahannya. Yang ketiga, dia menyamai dirinya sama dengan Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Kalau kita berani menyebut nama Tuhan Allahmu, berarti kita dengan sembarangan, berarti kita menyamai diri kita dengan Allah. Keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu adalah bicara tentang siapa yang kamu sembah. Jika kita beribadah pada hari Sabat, kita menyembah Allah. Jika kita beribadah hari lain, berarti kita menyembah Allah yang lain. Hukum kelima, hormati ayah dan ibumu. Orang tua kita, orang tua Adam dan Hawa pada saat itu adalah Allah. Berarti dia tidak menghormati orang tuanya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan memiliki. Semuanya dilanggar. Semuanya dilanggar. Hukum Allah ini, 10 hukum itu dilanggar pada saat Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk mengambil pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Apa benar? Apakah dia mencuri? Iya, dia mencuri. Itu bukan punya dia. Apakah membunuh? Iya. Dia sadari pada saat itu bukan hanya dirinya dia bunuh. Seluruh alam semesta memiliki akibat kematian gara-gara dia mengambil keputusan yang salah. Dia melihat pohon daun-daunan berguguran. Kematian dia melihat kematian. Pertama, korban yang Allah buat untuk memberikan. Pertama adalah apa? Dia harus melihat daun berguguran. Dia mengambil petik daun itu untuk apa?
untuk bajunya. Kedua, dia melihat kematian adalah selain daun berguguran adalah korban pertama yang Tuhan buat untuk mereka menggantikan pakaian dari daun mereka. Yaitu apa? Binatang, domba. Untuk mengganti pakaian mereka. Apakah mengingini? Ia mengingini hak Allah. Mengingini hak Allah. Semua dilanggar. Semua dilanggar. Perintah Allah dilanggar hanya untuk mengambil suatu keputusan yang salah. Semua dilanggar. Satu dilanggar, semua dilanggar. Menarik. Kedua pohon ini adalah pilihan-pilihan kehidupan kita. Setelah jatuh dalam dosa, apakah Tuhan membiarkan manusia? Tidak. Inilah jaminan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Khotbah hari Sabat kemarin. Bicara tentang yang dibawakan oleh Alfi. Yesus Kristus adalah buah sulung. Buah sulung, buah kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Dialah kebangkitan. Dan janji itu dinyatakan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di mana? Buah sulung akan menjadi mengalahkan maut di kayu salib. Demi kita, demi semua yang telah mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam hidupnya. Allah tidak membuat kita menjadi seorang robot. Allah menginginkan kita melayani Tuhan dengan penuh sukarela. Allah menginginkan kita melayani dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan, menghormati Dia, dan beribadah kepadanya dengan sukacita. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Sejak dari awalnya, Allah memberikan hak memilih kepada kita. Karena apa? Dia mengasihi kita. Dan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah sebuah pernyataan. Apa yang kita mau pilih? Pilih Allah atau pilih Allah yang lain? Tergantung kita. Sama pada saat ini. Pilih Allah yang menciptakan langit dan bumi. Atau pilih Allah yang adalah pemberontak. Pilih sahabat Allah atau pilih sahabat manusia. Karena apa? Kita akan lihat. Di dalam pelajaran kita ini, kita akan lihat dua pilihan itu akan ditampilkan. Dan pilihan-pilihan ini akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tergantung kita tetap berkeputusan seperti saya katakan. Di Daniel 1 ayat 8 tadi pagi, Daniel 1 ayat 8, Daniel berkata apa? Saya mengambil Daniel mengambil ketetapan untuk dia berketetapan. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan. Dan biarlah kita pun mengambil ketetapan yang sama. Sebagaimana Daniel mengambil ketetapan dan Joshua mengambil keputusan. Dia berkata kepada bangsa, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku hanya menyembah Allah. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk tetap berketetapan untuk memilih Tuhan. Memilih Tuhan. Kita berada di pihak Tuhan. Bukan Allah lain. Amin. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Nantung? Oh, sudah bagus memang mengenai dua pilihan itu. Tuhan mau kita memilih Tuhan, tapi setan
memberikan satu pengaruh yang hebat, yang begitu hebat di dunia yang fana ini, untuk memilih dia, agar banyak orang binasa bersama dengan dia. Tetapi kita bersyukur Tuhan memilih kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Thank you. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Simatupang dengan Pendeta Kasal ya? Ada pertanyaan Pendeta Tulus. Saya sekarang hari ini belum jelas, mungkin pendeta senior kita dapat menjelaskan. Tadi kamu mention Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Bila mana kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Alkitab mencatat kamu akan mati. Tetapi kenyataannya mereka hidup berapa ratus tahun lagi setelah mereka memakan buah itu. Bagaimana dengan ini? Kamu akan mati itu bila mana kamu makan. Sebelum saya menjawab, mungkin di sini ada dua pendeta senior kita, ada Pendeta Kasalia, ada Pendeta Alex Rantung. Boleh memberikan jawaban? Oke. Kata akan, kamu akan, tidak dikatakan segera. Jadi the difference between akan dan segera. Akan berarti kapan tempo. Belum tentu saat itu segera. Jadi akan itu akan terjadi kemudian, kecuali setelah dia makan segera mati, itu lain lagi. Sehingga kematian yang pertama kita tahu adalah anaknya siapa? Habel. Jadi akan itu perjanjian Tuhan yang mengatakan kamu akan, karena upah dosa itulah apa? Itulah maut. Kematian yang kekal itulah yang maut itu. Jadi akan bukan berarti segera, tetapi kemudian akan berlangsung terus sampai 900 sekian tahun baru dia meninggal dunia. Oke, thank you. Ada tambahan dari Pendeta Kasalia? Terima kasih Pendeta Tulus. Apa yang sudah diterangkan oleh Pendeta Rantung itu tepat sekali. Sebab pada waktu setan menggoda Adam dan Hawa, pertama-tama kesalahan mereka ialah mereka lebih percaya setan dari percaya firman Tuhan. Dan Hawa juga menjawab pertanyaan setan, menjawab setan bahwa kamu akan mati, tapi Allah katakan kamu pasti mati. Pasti itu bukan waktu itu, seperti katakan Pendeta Rantung. Jadi dia sudah robah lagi firman Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat berbahaya. Wahyu sendiri pasal 22 ayat 18-19, jangan tambah, jangan kurang. Yang kurangi itu firman Tuhan. Jadi Hawa tambah-tambah. Dan setan ini, iblis ini pintar. Dari surga sendiri dia sudah mau jadikan dirinya sebagai Allah, itulah sebabnya dia datang, dia tipu Hawa mau jadi Allah. Nah ini sistem dia itu. Dan saya juga coba-coba hitung Kristus palsu dewasa ini juga. Sampai saya juga tidak tahu berapa banyak, tapi baru sampai 1000 saya stop cari tahu. Karena itu salah satu tanda juga akhir zaman. Jadi sesuai dengan pekabaran kita pada sekolah Sabat lalu juga, bahwa kasih karunia itu mendahului hukum. Allah berikan semua persiapan kepada Adam dan Hawa dan mereka bersyukur, akhirnya mereka harus menurut hukum. Begitu juga bangsa Israel. Dikeluarkan dulu dari Mesir, baru Tuhan kasih hukum di Bukit Sinai. Mereka harus bersyukur, mereka terlepas dari perbudakan. Jadi ada hal-hal yang kita kadang-kadang lupa mensyukuri berkat Tuhan. Bukan lupa, tapi ya sering terjadi. Tapi kita patut syukur Tuhan sudah berikan nafas hidup, kesehatan, pekerjaan yang baik, dan semuanya. Sehingga untuk hukum itu, karena memang kita tahu hukum tidak menyelamatkan, tapi berterima kasihnya kita kepada Tuhan, dan sebagaimana Ia mengasihi kita, kita menuruti akan hukumnya. Jadi ini adalah ujian sejak Taman Eden, supaya manusia jangan turut perintah Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Kata akan mati karena terima kasih atas tambahannya dari Bapak Pendeta Kesalia dengan Pendeta Alex Rantung. Kata akan mati karena keadaan sebelum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, posisi Adam dan Hawa dan keadaan Taman Eden pada saat itu adalah apa? Bersifat kekal. Dunia pada saat itu dalam keadaan sifat kekal. Namun pada saat Adam dan Hawa memilih percaya kepada tipuan iblis, apa yang terjadi? Sifat-sifat kematian itu sudah mereka terima. Mereka sudah lihat. Yang pertama adalah bunga layu. Yang belum pernah mereka lihat adalah bunga layu. Selama di masa kekekalan itu, mereka belum pernah melihat bunga layu. Yang kedua, daun-daun berguguran. Dia belum pernah lihat itu. Dia belum pernah lihat itu. Dan Adam dan Hawa berduka. Berduka lebih melebihi kematian anaknya. Kenapa berduka? Karena melihat daun-daun berguguran. Lihat bunga menjadi layu. Yang belum pernah dia lihat. Akibat pilihan yang salah. Maut itu sudah menyentuh lingkungannya. Akibat dia mengambil keputusan. Dan pada akhirnya dia juga harus melihat korban pertama yang Allah berikan untuk menggantikan pakaiannya. Belum langsung ke dia, tapi Tuhan mengatakan pasti mati. Pasti mati, tapi di awal-awal setelah dia mengambil keputusan, dia sudah melihat akibat-akibat dosa itu. Kematian itu dia lihat dari daun-daun berguguran dan juga apa? Bunga layu. Bahkan apa? Dia melihat korban pertama. Dia belum pernah lihat akan darah, akan kematian. Dia melihat korban pertama. Untuk menggantikan keegoisan mereka. Allah menggantikan baju mereka dari daun-daun yang dia ambil untuk mereka lihat pakai, mereka telanjang, mereka ambil daun-daun. Belum pernah ada yang mereka ambil daun-daun untuk dia petik, untuk menggantikan pakaian mereka. Berarti daun itu sudah apa? Berguguran. Dan untuk menggantikan keegoisan mereka, kesombongan mereka, mereka apa? Allah gantikan dengan apa? Pakaian dari domba. Itu adalah kematian yang dia lihat sebelum kematian dirinya sendiri dan anaknya. Ini adalah akibat dosa. Allah sudah katakan pasti mati. Pasti mati. Memang dia belum merasakan kematian itu. Tapi pada saat dia melakukan dosa itu, dia melihat kuasa maut itu. Sehingga dia berduka melebihi kehilangan anaknya sendiri. Karena apa? Karena keputusan yang salah mengakibatkan dunia mengalami apa? Kehilangan kekekalan. Bukan hanya kekekalan, kehilangan semuanya. Adam dan Hawa kehilangan kuasa atas apa? Dunia ini. Kehilangan akan kuasanya atas dunia ini. Yang tadinya binatang-binatang tunduk terhadap dia. Menjadi tidak tunduk lagi. Inilah yang kuasa yang dia rasakan di awal-awal dunia ini. Jatuh dalam dosa. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, silakan Pendeta. Iya, memang Adam dan Hawa sudah tahu mereka akan mengalami kematian. Dan akhirnya mereka saksikan sendiri anak mereka meninggal. Tetapi itu kematian yang memang dia sudah tahu akan terjadi. Tetapi satu hal yang sangat penting. Kalau kita baca dalam Kejadian 4 ayat 16, yang sangat menyakiti adalah Kain meninggalkan Tuhan.
kematian sudah pasti. Tetapi meninggalkan Tuhan sangat menyakiti hati Adam dan Hawa. Kita juga jangan demikian. Kematian kita akan hadapi. Upah dosa, itulah maut. Tapi maut itu adalah kematian yang kekal. Tetapi telah diambil alih oleh Yesus, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bukan, kematian kekal diambil oleh Yesus. Tapi yang menjadi persoalan kita pada akhir zaman ini, apakah kita setia kepada Tuhan, atau kita tinggalkan Tuhan, sama seperti Kain tinggalkan Tuhan. Amin. Thank you. Amin, Pendeta. Makasih. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Ada pertanyaan dari Ibu. Tadi kan dikatakan karena dosa mati. Tapi pernah saya mendengar bahwa nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ada yang tidak mati. Berarti nggak semua harus mati. Karena ada juga yang tidak mati menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana itu? Oke. Ada yang tidak mati, memang ada yang tidak mati. Sampai saat ini ada yang tidak mati. Siapakah yang tidak mati? Yang tidak mengalami kematian. Yang pertama adalah pertama adalah Henok, yang kedua adalah apa? Elia. Kedua-duanya ini adalah yang diizinkan oleh Tuhan menjadi perwakilan kehidupan. Dan Yesus adalah melambangkan kebangkitan untuk mereka. Andaikan Yesus gagal di kayu, tidak mengambil keputusan untuk tidak mati di kayu salib, maka mereka pun akan turun ke dunia ini untuk apa? Binasa. Dengan apa artinya? Akibat kematian, akibat dari dosa itu adalah kematian yang Tuhan sudah katakan dari awal. Namun semestinya kita memiliki kematian yang kekal. Ya kan? Namun akibat dosa, akibat kematian yang kekal itu diambil alih oleh Yesus di kayu salib. Sehingga semestinya Henok itu mati, Allah ambil. Karena dia mewakili apa? Orang yang hidup. Yang tidak akan mati. Sama dengan juga Elia. Karena kesetiaannya Allah angkat ke surga. Untuk memiliki apa? Hidup. Dan di akhir ujung cerita dunia ini, ada perwakilan juga, sama seperti Elia, sama dengan Henok. Allah sudah ambil apa? Akibat kematian hidup yang kekal itu. Allah sudah ambil kematian itu dari dia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan. Pasukan spesial untuk menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena mereka adalah orang umat-umat yang setia, yang Tuhan persiapkan untuk melihat itu semua. Dan itu adalah pertanyaan bagi kita sekarang. Apakah kita yang akan menyaksikan kedatangan Yesus kedua kali? Ataupun kalaupun kita diizinkan beristirahat lebih dahulu, yakinlah satu saat kita akan bangkit. Karena di sorga sekarang ada Musa yang mewakili orang yang telah mati dan akan bangkit. Dan bukan hanya itu, pada saat Yesus mati dan bangkit, pada saat Yesus mati di kayu salib, kata-katanya telah berakhir. It is finished. Itu telah membangkitkan orang-orang mati untuk. Jadi tidak hanya 3 orang di surga saat ini, ada yang lainnya. Yang pada saat Yesus katakan, it is finished, itu menembus ke seluruh kubur yang membangkitkan orang-orang kudus untuk bangkit. Dan kata-kata itu akan kembali didengar bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus. It is finished. Tapi lain kali pada saat Yesus datang kata, bangkitlah. Bangkitlah saudara-saudaraku yang telah setia di dalam kubur. Bangkit untuk kemenangan.
Jadi janji yang Yesus katakan, apa yang Yesus telah perbuat itu untuk menggantikan. Semestinya kita ini mati kekal. Kematian kekal itu kita terima. Tapi Yesus sudah ambil alih. Yesus mengambil alih. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Bapak Pendeta Kasalia dan Bapak Pendeta Alex Rantung. Saya ingin sampaikan yang disampaikan oleh Ibu tadi sangat penting sekali bagi kita. Namun jangan lupa konsep ayat itu muncul pada saat mana Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke atas bukit kemuliaan. Jadi itu melambangkan mereka akan menyaksikan tidak mati karena melihat kemuliaan di mana Musa dan Elia turun. Dan itu melambangkan kemuliaan orang tidak akan mati pada saat mana Yesus datang. Jadi kita melihat konsep ayat itu adalah mengenai kemuliaan di atas bukit kemuliaan. Mereka akan menyaksikan tidak mengalami kematian. Thank you. Terima kasih tambahannya Pendeta. Boleh lagi ada tambahan lain-lain? Kita sudah. Bila tidak ada, Dek, ada pertanyaan atau tambahan dari live stream, Dek? Tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Bila tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream, saya kembalikan pada ini. Terima kasih. Baiklah, kita masuk dalam kesaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan bersama untuk kita doakan, kami persilahkan. Silakan Pendeta Saulia. Ya, terima kasih. Kemarin memang kami tidak dapat ikut karena kami ada datang di rumah salah satu anggota kita dari Betty Brailing. Sehubungan dengan beristirahatnya ibunya di Indonesia. Jadi kami datang memberikan penghiburan, kemudian juga sekaligus ada board. Jadi mohon didoakan juga keluarga Brailing yang berduka di Palopo. Anaknya ada di sini, dia baru 2 bulan lalu juga pulang ke Indonesia, ibunya masih hidup, sekarang dia juga mau pulang, tapi ada peraturan baru sekarang bahwa citizen Amerika yang mau pulang mesti minta visa juga dari pemerintah Indonesia. Jadi mesti urus visa dulu dari pemerintah Indonesia baru bisa pulang. Jadi doakanlah keluarga Brailing. Ya, terima kasih. Brailing ya, baik. Oke. Di Makassar ya, Di Palopo. Palopo. Ya, dan Betty juga yang ada di sini, anaknya. Oke, masih ada lagi? Silakan Tante Simatupang. Ingin tolong didoakan terus baby Jadi. Iya. Ada improvement, barusan kami tanya grandpanya, tolong katanya diteruskan doakan supaya lebih baik lagi keadaannya. Kita puji Tuhan sudah ada improvement. Oke. Ada lagi yang dari live stream? Dari live stream Kak, ada permintaan doa dari Om Adrian Lao. Tulis tolong doakan temannya Welly Winokan yang sedang berada di rumah sakit di Colorado. Ya. Lalu ada silent request dari Ibu Tina PS dan keluarga laki senior.
Masih ada lagi? Dan kita akan tetap doakan Tante Olga yang dalam proses kesembuhan. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggol. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat terus merasakan kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang begitu baik, yang mengingatkan kami untuk kuasa memilih yang Tuhan berikan karena Engkau mengasihi kami. Dan biarlah Engkau membantu kami untuk mengambil keputusan, selalu berada di pihak Engkau ya Tuhan. Memilih untuk berada memilih Engkau ya Tuhan, selalu karena Engkau selalu mengasihi kami. Dan Engkau selalu berusaha untuk menyelamatkan kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami melakukan ini kami memerlukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu ya Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari Dia dapat mengingatkan kami untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Pada saat ini ya Tuhan, tak lupa hamba-Mu mendoakan hamba-hamba Tuhan di sini ya Tuhan. Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka dapat terus keluarga ini dapat terus menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan dalam pelayanan mereka. Tak lupa juga ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan Pendeta Kesalia beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka juga ya Tuhan dengan kesehatan dari surga, sehingga Pendeta Kesalia dapat terus melayani Tuhan, menjadikan dirinya menjadi saksi Tuhan, menguatkan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung yang pada saat ini tidak bersama dengan kami. Biarlah Engkau memberkati dia bersama dengan Ibu Pendeta, bersama dengan keluarga, dengan kesehatan dan kekuatan dari surga, sehingga dapat terus melayani umat-umat Tuhan dan memberikan hikmat bijaksana dari surga untuk memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan keluarga Bapak Simatupang, Ibu dan Bapak Simatupang ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka pun dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia dan menguatkan umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat hamba-Mu ya Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Seperti Tante Olga, Kajen, Alden Syihotang, Weli Winokan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Engkau memulihkan dia, menyembuhkan mereka. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu tidak melupakan mendoakan adik kecil kami, Baby JD ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus memulihkan yang terbaik baginya. Pemulihan yang terbaik, sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik atas perlindungan Tuhan. Sehingga anak ini ya Tuhan, di masa yang akan datang, dapat menjadi anak-anak Tuhan, tiang-tiang gereja, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi keluarga. Pada saat ini hamba-Mu tak lupa mendoakan sahabat-sahabat kami yang berduka, keluarga Brayton yang berduka di Palopo ya Tuhan, dan anaknya di sini Betty ya Tuhan di Seattle ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan penghiburan dari sorga, sehingga
dengan segala apa yang mereka rencanakan, itu dapat berjalan dengan baik. Izin-izin yang telah dia buat, dia usahakan dapat berjalan dengan baik, tepat pada waktunya, acara dapat berjalan dengan baik. Ini semua karena kasih Tuhan. Terlebih, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi mereka, pengharapan. Satu saat nanti, kami yang sudah berpisah dengan orang-orang yang terlebih dahulu mendahului kami, satu saat nanti, kami dapat dipersatukan di dalam satu kota, kota Yerusalem, yang Kau telah janjikan untuk kami yang setia. Karena itu ya Tuhan, inilah pengharapan bagi umat-umat Tuhan. Kekuatan bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami mendoakan silent request yang disampaikan oleh Opa Oma Lalaki Gerungan, Kak Evi Angelo, Kak Deborah Tutupoli, dan Tante Tina PS ya Tuhan. Biarlah Tuhan, dan juga Tante Eli Cherry, biarlah Tuhan. Tuhan mendengar segala seruan hati mereka, jeritan hati mereka, dan Engkau jawab doa-doa mereka berdasarkan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan juga tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang berada di live stream dan Zoom pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan meliputi kami dengan kasih karunia-Mu, meliputi kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, biarlah Engkau mempergunakan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Apa yang kami miliki, pergunakanlah Tuhan. Panggillah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami dapat menyatakan Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ini semua karena Engkau mengasihi kami dan rindu untuk bertemu dengan kami semua. Bersatu padu, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu di laut kaca. Karena itu ya Tuhan, kami alaskan doa ini atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu kembali pada besok malam, dan besok malam acara kebaktian kita akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada.